Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Saya mempunyai beberapa kudapan favorit. Saya sebut 3 saja. Yang pertama adalah mirong, yaitu semacam rempeyek udang yang udangnya masih segar dan renyah, gurih. Kemudian yang kedua adalah pisang goreng, terutama pisang raja atau pisang emas yang sudah matang, sehingga sangat manis. Kemudian yang ketiga adalah lumpia. Sebenarnya saya lebih suka lumpia basah ketimbang lumpia goreng. Tapi kadang-kadang kalau kita pergi ke Semarang, lebih enak lumpia gorengnya ketimbang lumpia basahnya. Sementara kalau saya pulang kampung ke Tegal, saya pasti lebih memilih lumpia basahnya, karena lumpia basah Tegal lebih enak dari lumpia gorengnya. Nah, kemarin untuk mengobati kerinduan karena PPKM, karena pandemi, saya tidak bisa pulang kampung, saya mencari lumpia basah. Dan datanglah ke sebuah penjajah yang kecil saja kiosnya, tapi lumpianya lumayan enak. Hitung-hitung untuk mengobati kerinduan akan lumpia yang sudah cukup lama. Biasanya saya terpukau melihat tangan si penjual meracik lumpia yang begitu cepat dan gesit. Tapi kali ini saya tertarik pada sebuah silsilah yang dibuat sederhana, tidak profesional, tapi menggambarkan bahwa si penjual lumpia itu adalah generasi keempat dari si pendiri dinasti lumpia. Dan ketika saya baca, saya cermati, ada keterangan di situ bahwa si kakek buyut dan si nenek buyut dari si penjual lumpia adalah dua-duanya mantan penjual lumpia yang saling bersaing di areal yang sama, berhadap-hadapan. Yang kakek buyut berasal dari Tiongkok, dari daerah Fujian. Sementara yang perempuan asli dari Semarang, orang Jawa. Dan mereka kemudian mengakhiri persaingan dagangnya dengan menikah. Terjadi perkawinan antara 2 pakar lumpia yang kemudian melahirkan banyak generasi-generasi penerusnya yang menggunakan usaha masing-masing dengan aneka merek, masing-masing dengan mereknya sendiri, tapi cikal bakalnya boleh dikatakan satu. Silsilah yang sangat sederhana, tapi kemudian otak saya melayang melihat kenyataan di dunia yang lebih makro. Kita melihat situasi Laut China Selatan sekarang sedang panas. Armada dari Amerika dan sekutu-sekutunya datang ke Laut Cina Selatan seakan-akan mau berhadapan dengan Tiongkok yang mengklaim wilayahnya di Laut Cina Selatan. Memang persaingan antara Amerika dengan Tiongkok ini sudah lama, terutama di bidang perdagangan bisnis. Disadari atau tidak, kenyataannya Tiongkok sekarang makin kuat di segala bidang, terutama ekonominya. Bahkan menurut para ahli, dalam kurun waktu tidak lama bisa menjadi kekuatan nomor 1. Ini tentunya tidak disukai oleh Amerika. Melakukan berbagai tekanan dan akhirnya juga sampai tekanan dalam hal militer. Saya tentu saja was-was kalau benar-benar terjadi pertempuran. Karena pertempuran zaman sekarang itu meskipun tidak berhadap-hadapan seperti perang kolosal kalau kita lihat film-film perang zaman dulu, namun efeknya lebih bahaya. Apalagi antara 2 negara besar yang mempunyai hulu nuklir yang begitu besar. Kalau itu terjadi, bukan hanya 2 atau banyak negara yang berperang saja yang akan hancur atau merugi, tapi mungkin seluruh dunia. Dan tentu saja Indonesia, karena kita juga berbatasan dengan Laut China Selatan. Melihat atau belajar dari silsilah sederhana si penjual lumpia tadi,
Saya jadi punya ide yang mungkin gila. Tapi apa salahnya kalau ide itu bisa memberikan satu hasil yang luar biasa? Saya sampaikan seperti ini. Dua pengusaha lumpia bisa mengakhiri konfrontasi dan berkolaborasi. Mengapa Mr. Biden dan Mr. Xi Jinping tidak juga bisa meniru kearifan ini? Mungkin Presiden kita, Presiden Jokowi, bisa mengambil inisiatif, mengajak Tuan Biden dan Tuan Xi Jinping datang ke Indonesia, khususnya ke kota Semarang, belajar dari pendiri dinasti lumpia Semarang. Bagaimana konfrontasi bisa diakhiri dengan kolaborasi dan pernikahan. Kalau ini bisa dilakukan dan Indonesia ikut di dalamnya, terjadi aliansi bersama yang win-win-win antara Amerika, Tiongkok, dan Indonesia. Mereka mengalihkan anggaran yang semula digunakan untuk persiapan perang, untuk berinvestasi di negeri indah kita, Indonesia. Alangkah luar biasanya. Daripada berperang menghabiskan dana yang luar biasa besar, nyawa yang mungkin jutaan akan jadi korban, bahkan dunia bisa hancur, akan lebih baik jika berkolaborasi bersama-sama membangun Indonesia atau membangun dunia. Indonesia adalah tempat yang sangat menarik, yang kalau bisa dibangun dan letaknya di pusat dunia, di Khatulistiwa, akan menjadi suatu istana, suatu kemegahan luar biasa bagi semua. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi seluruh dunia, utamanya Amerika dan Tiongkok. Upayakan hal-hal yang tidak produktif, yang destruktif, menjadi hal yang produktif dan berguna bagi kemanusiaan. Ini sebuah peluang yang mungkin dianggap tidak ada artinya, yang mungkin dianggap sebuah impian, tapi siapa tahu dari Semarang, dari lumpia, bisa tercipta kedamaian dan keharmonisan dunia. Marilah kita semua berharap, berdoa, dan berupaya agar ini bisa menjadi sumber ide bagi pemerintah kita, menteri luar negeri kita, presiden kita, untuk mengajak dua kekuatan superpower ini bersatu membangun dunia dan tentu saja membangun Indonesia. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.